kita, roh kita tetap bersatu, amin. Kiranya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, kita sama-sama menaikkan pujian kita hari ini. Kita sama-sama mengagungkan Dia, meninggikan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Selamat pagi ya Bapa. Kembali kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala perbuatan-Mu yang besar dan ajaib atas kami. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemuliaan-Mu sungguh nyata di tengah badai, di tengah-tengah kondisi seperti
di tengah-tengah kami ya Tuhan, di tengah keluarga kami. Haleluya. Di situasi yang seperti ini Tuhan, kami mau tetap percaya sama Tuhan. Engkau Allah pertolongan dan perlindungan kami, Allah yang teguh. Sesungguhnya Allah Israel tidak pernah tertidur. Penjaga kami ya Allah. Haleluya Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berikan lebih lagi hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menggenapi rencana-rencana-Mu di akhir zaman ini. Pakai kami untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang di rumah-rumah sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari-hari ini di tengah situasi yang sedang goncang, kemuliaan Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar ada di tengah-tengah kita. Amin, amin, haleluya. Kita mau lebih lagi buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Tuhan. Beri kami telinga seperti seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami sadar dan tahu Tuhan, kami akan menggenapi firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau mengendalikan situasi masa. Bahkan Tuhan, Engkau berjalan dalam rencana-Mu di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, firman adalah berita baik kami. Yang kami tahu Tuhan, kami anak-anak perjanjian. Kami anak tebusan darah-Mu. Di dalam keadaan yang sulit pun Tuhan akan pelihara kami. Bapak, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang mendengarkan firman-Mu. Biar mujizat terjadi Tuhan dalam setiap pribadi yang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Shalom, shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Shalom. Saya percaya keadaan yang saat ini adalah mungkin membosankan. Tapi saya mau katakan ini semua perjalanan ini adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, firman Tuhan akan digenapi. 2 Timotius 3 berkata bahwa ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang sukar. Hari-hari ini adalah hari terakhir. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saya mengatakan buat saudara, kita sudah memperingati tentang bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Semua itu adalah karena kita itu adalah kerajaan surga. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menegakkan kerajaannya. Sehingga saudara, kenapa? Karena dunia ini telah dikuasai oleh si jahat. Di dunia ini adalah ada kita, manusia tebusannya. Sehingga dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa? Supaya dia menebus kita, dia mau menegakkan kerajaannya di bumi ini. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan tadi bahwa apa yang dikatakan bahwa dia perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengannya banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Yesus itu hidup. Amin. Yesus itu hidup. Bab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Bab Dia hidup, ku tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus hidup. Kematian Tuhan Yesus itu adalah supaya menebus dosa kita, supaya nyata kerajaannya di bumi ini. Kalau kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 19 bahwa kita itu adalah lahir daripada Allah. Tapi dunia ini dikuasai si jahat. Karena kita dalam dunia ini dikuasai jahat. Makanya keadaan dalam dunia ini tidak ada yang stabil. Di dalam dunia ini selalu berubah. Di dalam dunia ini kita banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan. Makanya Tuhan mau tegakkan kerajaannya, dan tidak lama lagi Yesus akan datang. Dan COVID-19 ini adalah penggenapan janji Tuhan.
Bagi setiap kita, saya mau katakan buat kita, ini mungkin kita adalah takut. Saya mendengar beberapa bulan ini, saya banyak mendengar banyak orang takut. Wajar takut. Banyak orang mengalami penderitaan sehingga dia mengalami apa yang dia alami sehingga dia takut. Itulah makanya waktu Yesus mati, murid-muridnya juga takut. Mereka bersembunyi sehingga Yesus berkata, dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama sekali kepada Maria Magdalena dan perempuan yang lain. Dia menampakkan diri, tandanya adalah bahwa dia hidup. Yang pertama, kenapa berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri? Yang pertama, dia meyakinkan bahwa Yesus tidak bisa mati. Yesus adalah roh. Yesus adalah Allah. Allah tidak bisa mati. Tapi Yesus itu adalah roh. Daging Yesus itu mati, tapi dia bangkit. Itulah dikatakan yang baru pertama kali bangkit dari antara manusia, disebut menjadi anak sulung Allah. Karena yang baru pertama bangkit dari kematian. Allah tidak bisa mati. Dia berulang-ulang kali menampakkan diri bahwa membuat kepada kita tidak usah takut dan khawatir bahwa Yesus ada di dalam keadaan yang tidak baik pun. Ini hari-hari ini kita memperingati bagaimana sebentar lagi akan pencurahan Roh Kudus, saudara. Tapi sebelum itu murid-muridnya takut. Dia menampakkan diri. Yang pertama, supaya tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, bahwa Yesus itu mau menegakkan kerajaannya di bumi. Sehingga ia menunjukkan dirinya, mempersiapkan murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu menjadi saksi di bumi untuk menyatakan kerajaannya. Dunia ini dikuasai jahat, tapi Tuhan Yesus mau menegakkan kerajaannya. Apa kerajaan daripada surga, daripada Tuhan itu? Kerajaan Tuhan adalah kerajaan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan mau menegakkan kebenaran. Dunia ini penuh dengan teka-teki. Dunia ini penuh dengan tipu-tipuan. Dunia ini penuh dengan dosa. Tuhan mau tegakkan kerajaan. Yang ketiga, kenapa Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya? Karena dia menjanjikan surga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan mau yang ketiga, Tuhan mau membuat kita ke surga. Dia membuat tempat kepada kita di surga. Artinya adalah Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri untuk menyatakan kepada kita dia yang punya surga. Tuhan akan bawa kita pada surga. Amin. Saudara percaya, saudara sukacita. Jika mendengar ini, kita akan sukacita. Tuhan akan bawa kita di dunia ini, bukan tempat kita. Makanya kita mengalami penderitaan. Makanya kita mengalami kesusahan. Makanya kita mengalami perjuangan dalam dunia ini. Sehingga Tuhan menjanjikan, dia berulang kali menampakkan diri supaya dia menegaskan kita akan bersama-sama dengan dia. Amin. Yang keempat adalah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Nah, saya mau katakan kepada kita, ini adalah pemurnian. Tidak lama lagi, inilah tahun percepatan. Pemurnian. Tuhan akan melihat mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saudara perhatikan, saudara. Orang benar itu akan tunduk, saudara. Dia akan taat. Orang benar akan
akan berdoa, orang benar akan mencari Tuhan, orang benar akan mengandalkan Tuhan dalam keadaan yang sulit. Tapi lihat hari-hari ini, perhatikan, di antara mungkin lingkungan saudara sudah keadaan susah, tetap masih ngoceh, tetap tidak bisa mengucap syukur, tetap saya mengatakan buat saudara, saudara adalah ditentukan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia. Makanya Roh Kudus dijanjikan tidak lama lagi habis Paskah saudara. Yesus menjanjikan, Roh Kudus, saya percaya saudara, habis COVID-19 Roh Kudus akan dicurahkan dalam skala besar. Akan ada penuaian yang terbesar dan terakhir. Sehingga jika saudara murid-murid Tuhan, saudara ngerti ini, saudara akan persiapkan diri. Jiwa-jiwa akan datang. Siapa akan menuai? Yaitu saudara dan saya. Saudara yang di rumah-rumah akan menuai. Akan jiwa-jiwa datang kepada kita. Karena ini saya mau katakan, akan banyak yang terdahulu akan kemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Dia sudah datang kepada Tuhan, mungkin dia akan terakhir. Tapi lihat, jiwa-jiwa yang baru datang dia akan sungguh-sungguh. Makanya saya mengatakan, pastikan bahwa kita akan menuai jiwa-jiwa. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya mau katakan buat saudara, setiap pagi saya berdoa, saya juga mempersiapkan diri saya. Saya katakan, Tuhan, seandainya Engkau datang saat ini, saya harus siap. Nah, saya mau katakan semua jemaat yang ada di rumah-rumah, kita tidak tahu Yesus akan datang. Dia akan datang di awan-awan. Sudah banyak tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan, saudara. Pastikan Tuhan menggoncangkan segala keadaan ini. Tuhan izinkan goncangan ini supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, tahukah saudara bahwa kerajaan tidak tergoncangkan? Jika saudara tahu kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara diam di rumah, berdoa, cari wajah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, cari Tuhan, dengar Dia berbicara kepada kita. Saya mengatakan Tuhan membuat perbedaan antara orang. Saya percaya jika saudara orang benar, saudara akan mendengar suaranya hari-hari. Saudara rindu akan mendengar tuntunan Tuhan hari-hari ini. Tuntunan Tuhan datang di keadaan yang tidak baik. Ini adalah pewahyuan yang semakin jelas pada orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi orang yang tidak bersungguh-sungguh, dia tidak melihat jalannya. Tapi saya mengatakan di hari yang sulit ini, Tuhan akan banyak berbicara kepada saudara. Karena Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Amin. Pastikan, percaya bahwa Yesus ada bersama-sama kita. Dalam keadaan apapun, Yesus ada bersama kita. Roh Kudus akan memelihara kita, akan menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Yang di rumah-rumah pastikan, waktu keadaan seperti ini juga, pastikan juga persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya bersaksi buat saudara, saya minggu yang kemarin saya tidak mempunyai uang, saudara. Bukan karena saya memberi persembahan karena punya uang, saudara. Tapi saudara tahu kan, tiba-tiba ada orang WhatsApp kepada saya, Pak, namanya Jonter atau pernah apa ya? Saya lupa sebut namanya Jonter apa. Saya bilang namanya saya Jonter, Bu. Saya dikirim dia uang, saudara. Nomor berapa nomor rekeningnya, Pak? Saya kasih nomor rekening saya. Saya kirim sedikit. Cuma Tuhan ingatkan saya sama Bapak. Padahal saya tidak punya hubungan yang baik kepada seorang ibu itu. Dia kirimkan 500.000 kepada saya, cukup untuk kebutuhan saya. Karena tidak lama lagi bahwa uang saya akan ada. Tuhan memelihara hidup kita. Kita anak perjanjian, tebusan darahnya. Keadaan yang tidak baik ini, Tuhan akan bertanggung jawab kepada kita, orang yang bersungguh-sungguh. Makanya waktu kita keadaannya seperti ini, di rumah saja berdoa, cari wajah Tuhan, lihat mujizat Tuhan, lihat penyertaan Tuhan. Tuhan ada dalam setiap langkah. Tapi saya tidak bisa katakan, jika saudara tidak berdoa, tidak mencari Tuhan, saya tidak bisa pastikan.
Tapi ini kesempatan. Ada beberapa hari lagi, saya percaya ada beberapa hari lagi ke depan kita tidak bisa beribadah. Tapi saya percaya tidak lama lagi kita akan beribadah. Dalam iman saya habis pasca ini, dalam pencurahan Roh Kudus, COVID-19 akan berhenti. Tuhan, waktu saya renung-renungkan, Tuhan kayaknya taruh di hati saya, ini pencurahan Roh Kudus. Masa pencurahan Roh Kudus masih COVID-19? Siapkan diri saudara. Yang di rumah-rumah, siapapun saudara, yang dipakai Tuhan bukan karena pintar, yang dipakai Tuhan bukan karena sekolah, yang dipakai Tuhan bukan karena punya uang, tapi yang menyediakan hidupnya, yang memberikan hidupnya, yang menyediakan waktunya untuk Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, dia akan mengerti sehingga dia akan dipakai Tuhan. Siapa rindu akan dipakai Tuhan? Amin. Jemaat GBI Anugerah Kali Berkat, kita akan dipakai Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan. Ini kita disimpan di rumah dulu, supaya penuaian terbesar dan terakhir kita muncul. Pastikan gereja kita akan menuai jiwa-jiwa. Gereja yang lain akan menuai jiwa-jiwa. Karena itu Tuhan membuat kita benar-benar hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena hati yang murni, hati yang tulus akan dipakai Tuhan. Amin. Sekalipun saudara nggak mengerti hari-hari ini, jangan ngeluh, jangan ngeluh. Mengucap syukur, kekuatan yang terbesar adalah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus, di dalam kamu. Jika kau menyenangkan hati Tuhan, sekalipun gak enak, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, engkau pasti melihara aku. Pastikan engkau tahu bahwa kau anak perjanjian. Jika saudara tahu engkau anak perjanjian, tidak usah khawatir. Pasti janji Tuhan akan digenapi buat saudara dan saya. Amin. Saya percaya saudara, firman Tuhan ini mulai ini kalau saudara kendor kembali kepada Tuhan. Kembali. Jangan kendor karena keadaanmu. Jangan kendor karena engkau sakit. Jangan kendor karena engkau tidak punya uang. Jangan kendor karena engkau tidak bekerja. Lihat ke atas. Tuhan pasti tolong. Saya ingat Yusuf saudara di sumur. Saudara tahu nggak pertolongan Yusuf nggak ada lagi. Dia di dalam sumur. Pertolongannya cuma dari atas. Saudara tahu nggak? Yusuf yang begitu sulit kehidupannya, di kemudian hari menjadi raja. Jangan lihat penderitaanmu sekarang, tapi lihat Tuhan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan kita akan bersama-sama sampai kita ke surga. Amin. Jangan lihat ke dalam sekarang. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudara sakit, saudara harus naik imanmu. Ini adalah penentuan. Ini adalah pemurnian. Naik iman. Harus naik. Tidak bisa tidak. Bilang kepada suamimu, bilang kepada istrimu, kepada anakmu, kita harus naik. Jangan lihat keadaan. Bergandengan tangan. Sekalipun saudara suami istri saja, bergandengan tangan berdoa. Ada anak-anak, bergandengan tangan. Semua keluarga bergandengan tangan, berdoa kepada Tuhan. Lihat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tapi bukan yang kita mau. Itu maunya Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan pasti menolongmu. Tuhan pasti akan menyembuhmu. Tuhan pasti akan mengangkat engkau. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa saudara. Saya percaya yang di rumah-rumah, angkat imanmu. Saya akan berdoa saudara. Saya berdoa saudara. Saya akan berdoa saudara. Angkat imanmu saudara. Bapa, aku mau lepaskan kuasamu dari tempat ini. Bagi setiap mereka yang di rumah, bagi setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, aku percaya Tuhan kuasa-Mu nyata yang membuka hati. Tuhan Yesus, Roh Kudus mengalir atas mereka. Persiapkan mereka Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan di keadaan yang sulit ini. Berikan mereka iman supaya mereka mengerti bahwa kalau Tuhan yang sanggup menolong dalam setiap keadaan. Aku percaya Tuhan bahwa ada kebangkitan yang besar. Aku percaya ada kelepasan, ada kesembuhan bagi setiap mereka yang mendengar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Sama katakan ke saudara, pastikan engkau bangkit. Pastikan engkau bangkit. Pastikan engkau bangkit dalam nama Yesus. Amin. Satukan hati kita untuk berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia.
Terima kasih Bapa buat rancangan-Mu yang ajaib atas bangsa kami. 1945 Tuhan memerdekakan bangsa kami bukan karena kuat gagah setiap para pahlawan, tapi itu semua karena rancangan-Mu yang sudah Kau tentukan Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Terus Tuhan di kondisi yang seperti ini ya Bapa, di tengah-tengah wabah COVID-19 semuanya mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Akan banyak orang yang mengenal Tuhan, akan banyak orang yang diselamatkan, akan banyak orang yang mengalami mimpi dan penglihatan ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kesaksian pujian penyembahan ya Tuhan mulai disebarkan lewat media-media online, biar semuanya Tuhan tersebar dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Semua mendengar Tuhan tentang pujian penyembahan, tentang kebaikan Tuhan, firman-Mu tersebar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau perkatakan Tuhan, COVID-19 Tuhan akan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus, akan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus, akan bersih keluar dari Indonesia. Terima kasih Bapa, kami akan mengalami Tuhan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir Tuhan, yang akan membawa kami Tuhan untuk kami bisa melakukan, menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran Menteri Tuhan, berikan roh hikmat, pengertian Tuhan, pewahyuan ya Tuhan, untuk mengambil keputusan di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini ya Bapa. Biar keputusan yang mereka ambil itu keputusan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, selesai COVID ini Tuhan, gereja-Mu akan bangkit, generasi Yeremia akan bangkit ya Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih kami sudah selesai Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan firman-Mu Tuhan terus tertanam dalam hidup kami, bertumbuh subur sehingga berbuah lebat dalam kami. Biar kami yang semakin kecil, namun Roh-Mu yang semakin besar di dalam kami. Firman-Mu itu Tuhan yang akan menguasai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur hanya bagi-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah, terimalah berkat, anugerah, kasih, damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis itu Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Yesus datang di awan air permai. Bahwa kita akan bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap semua jemaat Tuhan berdoa, sabar, pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Janji Tuhan pasti digenapi atas kita. Tuhan memberkati.